Oke teman-teman, halo selamat bergabung di um, seni pengajaran ya. Ini aku di sini akan mencontohkan bagaimana teman-teman nanti harus mengajar dan juga berdiskusi bersama dengan siswa-siswa dari Cendekia Aksara. Nah sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Priyo Sitolofuddin, aku selaku founder Cendekia Aksara dan ini adalah salah satu contoh dari um, materi yang akan disampaikan. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini, untuk yang pertama kali kita akan lakukan adalah yang namanya, saling sapa, kemudian memperkenalkan diri jika, pada pertemuan pertama kita belum kenalan, mungkin akan lebih baik kita akan kenalan terlebih dahulu, kemudian, kita akan membahas nih tanya-tanya kepada teman-teman yang mungkin, apakah di sini ada yang sudah, pernah menulis, kemudian bagaimana, rasanya menulis, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan, cara menyampaikan materi. Nah, yang pasti kita memastikan dulu nih, berapa nih total siswa yang harusnya hadir. Jika, dalam satu kelas ini, dalam satu kali pertemuan ini ada 2 kelas, berarti, yang harusnya hadir adalah 30 siswa. Tapi jika tidak ada 30 siswa, maka ya nanti konfirmasikan saja saat absensi, apakah hadir atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh saya menggunakan, materi ajar seni menemukan cerita. Nah, bagaimana ini kita menjabarkan seni menemukan cerita seperti itu? Jadi, nah teman-teman, di sini kan sudah tersedia, teks ya berupa poin dari, mmm materi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari slide kedua yang berisi tentang ucapan selamat datang. Nah, nanti teman-teman bisa tuh melakukan selamat datang, kemudian bertanya nih terkait dengan mungkin novel, film, dan juga cerpen yang ada di poin tersebut. Nah, teman-teman boleh nih tanya langsung interaksi saja kepada siswanya, apakah siswa itu pernah menemukan novel yang membekas banget dan kemudian ada muncul ide untuk mengadaptasinya, kemudian ataukah ada film yang, bagus sehingga ada ide untuk, menemukan kunci, yang hasil dari tontonan tersebut gitu. Jadi pokoknya kita melakukannya secara diskusi gitu, kemudian kita tinggal baca misalkan misi hari ini adalah melatih otot kreativitas untuk melihat cerita di tempat-tempat yang tak terduga. Nah, jadi materi hari ini kita akan menjelaskan terkait, bagaimana kita menentukan sebuah ide atau bagaimana ide itu lahir gitu dan bagaimana kita bisa membuat sebuah ide itu ada, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh, tentang mitos, fakta, dan ide. Nah, pada mitos gitu ya, ide itu muncul dari ruang hampa atau secara tiba-tiba. Nah, tapi sebenarnya gitu, ide itu ditemukan dengan cara mengamati dan juga bertanya. Jadi, teman-teman bisa nih membahas terkait perbandingannya. Perbandingan yang teman-teman tahu nih mitosnya, kalau ide itu harus muncul ketika di kamar mandi nih, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ide itu diciptakan dengan cara bagaimana kita mengamati dan juga kita bisa bertanya, seperti itu. Nah, kita akan mengubah hal ini, hal abstrak tersebut menjadi gagasan siap kembang, di mana, dari ide tersebut kita bisa mengembangkan, struktur menjadi mungkin sebuah premis ataupun sebuah blurb sinopsis, seperti itu. Nah, kemudian di sini, tertulis ada, poin teknik satu, yakni observasi. Di sini ada keterangan penulis adalah pengamat ulung. Nah, teman-teman bisa menjelaskan nih, apa sih pengamat ulung itu gitu ya. Teman-teman bisa buka modul ataupun teman-teman bisa search di Google, apa sih pengamat ulung gitu. Jadi teman-teman bisa sambil belajar, kemudian latih diri memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Nah, teman-teman tinggal kembangkan dari, sistem poin tersebut. Misalkan dari percakapan. Nah, ini ada munculnya ide itu dari percakapan, objek, orang, dan juga tempat. Nah, misalkan teman-teman menggabungkan nih contoh-contoh dari, observasi tersebut.
Nah, sambil teman-teman belajar, teman-teman ajak diskusi dari siswanya. Nah, apakah siswanya tersebut mampu untuk, melakukan diskusi? Apakah siswanya kurang berkenan untuk melakukan diskusi? Nah, gimana caranya teman-teman tetap harus bisa, mengajak siswa tersebut berdiskusi untuk mengetahui bagaimana, nantinya gitu ya, nantinya teman-teman itu, paham karakter siswa yang ada di kelas, seperti itu. Kemudian di selanjutnya ada contoh penerapan. Nah, teman-teman bisa nih baca contoh penerapannya dari, kita mengamati 4 poin ide tersebut, 4 calon ide gitu ya. Nah, teman-teman nih diberikan contoh penerapannya. Ada seorang wanita tua duduk sendirian di stasiun memegang sangkar burung kosong. Nah, ini adalah contoh penerapan. Kemudian, ini diberikan pertanyaan pemicu nih. Jadi teman-teman tinggal baca aja nih, kemana perginya burung itu, kemudian apa isi sangkar itu, kemudian apakah lepas atau sengaja dilepaskan, seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu lahir potensi cerita tentang kehilangan, penantian, dan juga pembebasan. Nah, tapi bagaimana teman-teman akan mencakup ini dalam sistem diskusi? Nah, teman-teman memberikan pernyataan seperti ini, kemudian teman-teman mulailah menjelaskan dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya. Nah, teman-teman jelaskanlah, "Oh ternyata, burung itu kan bisa pergi kemana aja, dia bisa terbang bebas." Kemudian, "Apa isi sangkarnya itu sekarang ya? Kalau nggak ada ya berarti kosong," gitu. Nah, ibaratnya metaforanya apa gitu. Kemudian nah, nanti ketika teman-teman sudah menjawab pertanyaan pemicu, teman-teman boleh nih berdiskusi dengan siswanya. Nah, siswanya itu nanti diberikan, teman-teman boleh nih bikin ide gitu ya. Teman-teman, kalau mau sambil buka Word itu nggak masalah. Nanti, teman-teman bisa, sambil mengetik ya, sambil mengetik sambil menyampaikan ide, kemudian diberikan pertanyaannya. Misalkan ada sebuah ide tentang, pesawat alien nih, yang jatuh di tengah sawah. Nah, ke aliennya gitu ya, kenapa harus turunnya di tengah sawah gitu. Nah, apa koherensinya, apa metaforanya gitu. Nah, teman-teman bisa nih sambil, menjelaskan dan juga sambil memicukan ide kepada para siswanya, seperti itu. Kemudian, ini ada poin yang kedua nih, teknik kedua yaitu bagaimana jika. Nah, ini adalah salah satu teknik yang, sangat dasar ya teman-teman. Jadi, ketika para pengajar itu mendapati teknik ini sebenarnya teknik yang dasar. Jadi, kita itu masih mudah untuk bisa melakukan diskusi. Nah, ini konsepnya, teman-teman bisa menjelaskan konsepnya, itu mengambil situasi normal dan juga menyuntikkan elemen luar biasa. Nah, ini sudah tersedia modul bagaimana kita membahasnya ya teman-teman. Kemudian, ini ada sebuah kutipannya, cara terbaik melahirkan ide genre fantasi, fiksi ilmiah, dan juga, horor. Nah, ini biasanya menggunakan konsep bagaimana jika, itu teknik kedua. Kemudian, ada yang namanya formula. Nah, bagaimana jika itu adalah sebuah tindakan atau sebuah, frasa yang, secara ajaibnya itu membentuk suatu konsep cerita gitu. Nah, ini ada formulanya yaitu berisi situasi, kemudian, frasa bagaimana jika, kemudian elemen tak terduga yang nantinya menghasilkan konsep cerita itu sendiri. Contohnya nih, ada kurir mengantar paket. Elemen tak terduganya adalah paket tersebut berdetak dan juga bercahaya ungu. Hasilnya, konsepnya itu bisa menjadi konsep misterius atau science fiction seperti itu. Jadi, contohnya misal situasi normalnya adalah ketika hujan. Nah, bagaimana jika hujan tersebut, mengalami perubahan menjadi hujan darah nih? Nah, apa yang akan menjadi konsep cerita? Apakah konsepnya akan menjadi horor ataukah malah jadi, romansa? Nah, teman-teman bisa nih mengembangkan juga imajinasi teman-teman di sini. Sambil nanti teman-teman tetap nanya, nanti kan di, Google Meet itu ada yang namanya kolom pesan. Nah, nanti teman-teman boleh meminta kepada teman-teman boleh untuk, open mic ataupun juga untuk mengirimkan teks di halaman pesan seperti itu. Kemudian ini ada contoh lain, kita bisa skip aja, teman-teman bisa bahas ya nanti sambil didiskusikan nih dengan, anak-anak yang lainnya, dengan anak-anak di Zoom meeting nih, didiskusikan aja ini apa jadinya seperti ini, seperti itu. Kemudian ini ada unit bahasa. Nah, unit bahasa adalah sebuah keterangan untuk frasa, klausa. Jadi teman-teman pasti udah paham ya, apa itu frasa dan juga apa itu klausa. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ada pengertian singkat, yakni frasa adalah rangkaian kata yang mewakili konsep, kemudian klausa adalah frasa yang memiliki subjek, predikat,
atau yang memiliki pelaku dan juga tindakan. Nah, itu sudah ada contohnya, teman-teman bisa jika teman-teman ada, arahan atau juga informasi lain, teman-teman boleh banget, sambil search ataupun nanya nih ke teman-teman yang ada di, ruang diskusi gitu, seperti apa sih, gambarannya gitu ya, apakah ada yang sudah tahu atau yang belum, seperti itu. Nah, di sini disediakan gambar sebagai pemicu latihan. Nah, di sini itu disediakan 2 gambar, di mana nanti teman-teman, pengajar itu akan memberikan, eee, pemenuhan atau, konsep. Jadi diberikan ini untuk bisa nanti para siswanya itu menemukan konsep cerita dengan formula bagaimana jika. Nah, ini itu masuknya adalah sesi latihan, teman-teman. Jadi, ini sudah masuk ke dalam 50 menit terakhir. Jadi yang tadi itu teman-teman bisa melakukannya secara diskusi 30 menit. Jadi teman-teman bisa, melakukan presentasi ataupun juga melakukan diskusi dengan, siswa itu selama 30 menit pertama. Kemudian ketika 2 teknik tadi ya atau tiga tiga teknik satu itu ya teknik satu, teknik 2 dan juga teknik ketiga yang ini yakni unit bahasa gitu ya. Nah, itu teman-teman sudah sampaikan, berarti itu materi sudah selesai, teman-teman. Kemudian diberikanlah sebuah latihan. Nah, teman-teman di sini memantau. Jadi latihannya itu secara real time ya, teman-teman. Jadi, ini bukan bukan PR ataupun juga tugas, tapi ini adalah latihan, siswanya di sini. Jadi nanti teman teman-teman siswa itu harus mengerjakannya dan juga dikirimkan melalui, kolom pesan gitu. Dan ini tuh kasih batas waktu misalkan 10 menit sampai 15 menit, seperti itu. Kemudian ini ada langkah latihannya juga sudah dijelaskan bahwa, teman-teman mengobservasi, nah ya, apa yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian berdiskusi dengan teman-teman. Nah, itu kan observasinya 10 menit. Nah, sisanya diskusikan bagaimana jika. Nah, nanti teman-teman itu diminta untuk yang namanya open mic. Nah, dari hasil, studi tadi atau hasil observasi tadi, teman-teman yang hadir itu bisa nih jika sudah menyampaikan idenya. Contohnya, itu tadi pintu kemana? Misalkan pintu ke sebuah gubuk gitu ya, ke sebuah desa yang tidak ada, eee, tidak ada batasannya misalkan. Nah, di situ dijelaskan bagaimana jika tersebut yang disebutkan oleh si siswa tersebut memiliki batasan gitu ya, ataukah tanah itu ternyata memiliki batasan. Nah, apa yang akan hadir di situ? Seperti itu. Kemudian nah, teman-teman itu akan membuat list gagasan, yaitu menuliskan 3 sampai 5 ide cerita. Jadi, teman-teman akan menuliskan dari 2 gambar tersebut itu menjadi 3 sampai 5 ide cerita, seperti itu. Bisa 4, 2 yang gambar satu, 2 yang gambar 2, seperti itu. Kemudian adalah yang 5 menit terakhir adalah berbagi, gitu. Jadi teman-teman nanti akan membagikan ide yang didapatkan seperti itu. Jadi ide yang sudah diterapkan dengan konsep bagaimana jika gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ide mentah ya. Kemudian yang kedua adalah diskusikan bagaimana. Nah, bagaimana jika ide tersebut ditambahkan dengan frasa bagaimana jika gitu ya. Nah, kemudian teman-teman akan dari siswa itu akan mulai membentuk gagasan baru. Nah, nanti barulah di menit yang terakhir, 5 menit terakhir itu teman-teman boleh saling membacakan dan juga, bisa dikoreksi seperti itu. Nah, sebelum penutup, itu ya di sini memang tidak ada tugas, tapi nanti diberitahukan bahwa tugas tersebut untuk siswa itu sudah ada di halaman penugasan. Jadi, teman-teman nanti tidak perlu menyampaikan nanti ada tugasnya atau apa, nanti akan dari, admin itu akan menyampaikan tugasnya. Jadi, nanti teman-teman jika sudah ada pesan penutup atau slide terakhir, teman-teman bisa langsung, ya melakukan refleksi dan juga nanti bertanya nih sama teman-teman apa yang sudah dibahas hari ini, seperti itu. Dan nanti ini ada, ajakan gitu ya, teruslah mengamati dan juga bertanya, kemudian, kita akan membedah premis dan juga membangun tokoh yang hidup. Jadi, ini di pesan penutup ini sebenarnya masih ada materi premis, namun teman-teman bisa langsung skip ke minggu depan, yaitu kepada,
pengajar yang bertugas, seperti itu. Terima kasih. Dan nanti setelah itu mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa. Nah, untuk Google Meet itu sendiri teman-teman bisa langsung, out aja, tidak usah reject all atau melakukan out all, hentikan untuk seluruh peserta karena itu kan link umum ya, jadi out saja, langsung keluar saja, tidak apa-apa. Oke, seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung, bisa ditanyakan ya, tidak usah malu teman-teman. Baik, seperti itulah contoh penerapannya ya. Kalau gitu, aku akhiri, sampai jumpa dan selamat mengajar.